salli wa sallim ala sayyidina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada hari ini alhamdulillah pembukaan Majelis Ta'lim daripada Raudhatul Haddad di pengajian Pinang Ranti, tepatnya di Musholah Baitur Rahman pada tanggal sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1441 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah taala, bil khusus berziarah ke makam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada pembukaan hari ini Allah berikan kita sehat afiah, nikmat, panjang umur. Mudah-mudahan jauh daripada bala, jauh daripada wabak, koroni ya, dan segalanya ya, dalam keadaan sehat afiah ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu bentuk. Yang lebih parah lagi adanya Dajjal laknatullah alaih ya. Inilah manusia, karena begitu banyak meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala, banyak meremehkan ilmu-ilmu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hari ini, pada malam ini, anak agak terlambat. Bukan terlambat disengaja, tapi memang jalan dari asar, dari jam 4-an, ya 4:15 atau 4:20 atau 4:30. Pokoknya habis sembahyang asar, wirid biasa. Tumben bawa anak. Ada bawa anak-anak. Yang satu mau ikut karena ada urusan, ya urusan dodol di mana? Di Ganceng, Cipayung, Ganceng. Di kesana dulu baru datang. Ya, tadi mana hujan lagi. Ya, capek gak? Ya. Gak berani ngomong, dibilang gak capek, dibilang capek dia takut, ya padahal gak apa-apa, jujur. Dibilang capek dia takut gak diajak. Dibilang gak capek, ya capek. Ya, anak muda yang umur 15 tahun yang tiap hari main bola. Ya bola kan fisik. Ya coba bapak-bapak suruh main bola lagi. Ya bisa ngap-ngapan di Mas Koki. Nah, itu umur 15 tahun lagi sedang-sedangnya, tiap hari main bola. Nggak pagi, siang, dan apalagi sore. Ya, anak ajak dakwah, beda hawanya, capek. Capek. Coba bapak-bapak ikutin saya tiap minggu yang mau 50 tahun. Ya, semua capek, apalagi dakwah. Ibadah tuh capek, saya bilang ibadah nggak capek, pahit.
Ya, karena yang mengisi menjadi manis adalah keimanan. Ya, Allah nggak kasih ibadah itu enak doang, sholat asal eling, ngajar asal dapat wangsit, enggak. Enak amat umat Islam begitu, gampang banget masuk surga. Kita jangan diiming-iming sama mubalik yang gampang surga gratis, surga murah, surga gampang. Oh jangan, rendahin amat Allah Ta'ala. Surga mahal, surga mahal. Sholat emang kita gratis, butuh baju, butuh koko, butuh kopiah. Puasa sama. Jangan ngomong gratis, jangan. Islam ini mahal. Yang maksiat aja bayar. Yang maksiat bayar. Ibadah, haji pakai duit gak? Hah? Pakai duit, zakat. Tapi di sana ada keringanan-keringanan yang Allah berikan. Tapi jangan lantas kita semau gue gitu. Ya mau ngaji mau gratis, mau pesantren mau gratis, mau sekolah mau gratis. Maka nggak jadi apa-apaan gitu. Keluarkan duit, minta kepada siapa? Allah, ntar Allah kasih. Mau nikah gratis, keluar duit. Mau nikah gratis, ya, yang esek-esek aja, yang haram maksiat aja bayar. Ya, tapi nanti Allah yang berikan, mintanya lagi kepada Allah. Ya, surga itu mahal, surga itu nggak gampang, letih, capek. Kita alhamdulillah di Indonesia bagaimana? Zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan darah, dengan pedang, bukan mau berantem bukan, tapi mempertahankan agama Allah. Di Indonesia nggak pakai pertahankan agama Allah dengan pedang lagi, nggak usah. Bawa diri yang baik, datang ke majelis ilmu, duduk, dikasih nikmat. Ya, kalau zaman dulu nih, ya jangan jauh-jauh zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman kakek-kakek kita nih, ya coba tanya deh. Yang ada bukan gayung, bukan tempayan nyamperin gayung nyamperin tempayan. Nggak ada guru-guru datang ke kampung-kampung, tapi orang-orang kampung datang ke guru. Tiap minggu tuh. Coba tanya orang tua kita. Dulu majelis taklim cuma satu, Kuitang, Al-Hawi. Nggak ada majelis taklim, nggak ada. Boleh tanya. Anu udah bicara sama orang Cibubur, anu tanya orang-orang di Ceger dulu, yang di atas 60-70 ya. Ya, bukan zaman sekarang udah alhamdulillah. Makanya berkahnya beda. Mereka jalan kaki ke Kuitang. Adapun guru-guru yang datang ke kampung-kampung itu sebulan sekali karena banyak muridnya. Kayak aneh kesini. Tapi pengajian yang di rumah-rumah orang-orang alim, bari kiainya, ya kayak Abdullah Syafi'i, ya semuanya yang habaibnya atau kiainya itu bikin tiap minggu. Coba lihat, nggak tiap bulan, tiap minggu di rumahnya. Berbondong-bondong orang dari Bekasi, dari Kerawang, dari Jakarta, udah tahu deh wilayahnya. Mereka berbondong-bondong tiap minggu. Nah guru tiap bulan datengin murid-muridnya, ada pengajian yang di Kerawang, yang di Bekasi, yang di Jakarta Selatan dan sebagainya, bagi-bagi. Kalau sekarang terbalik, gurunya tiap bulan bikin masih nggak datang. Ya, makanya berkahnya beda. Orang dulu tiap minggu datang ke rumah gurunya baru tiap bulan. Kalau sekarang kita setahun sekali aja nggak ke rumah guru. Hilang. Makanya nanti kita nih di akhir zaman, di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala bukan ditanya masalah ibadah kita sama Allah. Allah nggak butuh. Ingat ini tauhid ya. Jangan sangka kita ibadah sujud ya, kalau orang Betawi bilang nunggang-nungging, kita puasa, kita haji, itu untuk Allah. Jangan salah. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah la yahtaj ila syai'. Allah nggak butuh dengan sesuatu. Tapi bukan berarti nggak ibadah nih. Allah nggak butuh individu kita nih, kita ibadah kemudian Allah jadi tinggi, enggak. Paham nggak? Itu buat kita, bukan buat Allah. Tapi ingat ada ibadah yang lebih yang Allah perhatikan. Urusan apa? Internal antara manusia. Bukan urusan kita lagi kepada Allah. Ibadah itu bukan hanya kepada Allah. Bakti sama orang tua, bakti sama guru, hidup bertetangga, gak boleh nyakitin, bahkan hidup kita sama binatang. Itu yang bakal ditanya sama Allah. Gak Allah tanya, lo ibadah sholat berjamaah, masya Allah, gue jadi tambah ngetop nih kata Allah. Gak butuh Allah. Ya, tapi bagaimana perlakuan kalian kepada hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah? Kalau sama orang di luar Islam, sama binatang aja kita harus perhatikan. Apalagi kepada umat Islam, apalagi orang yang berjasa, yaitu orang tua dan guru kita. Tuh, maka itu yang bakal ditanya. Makanya aneh ngomong belak-belakan, guru lain nggak berani aneh ngomong. Nanti kita bakal ditanya, bagaimana perlakuan kalian kepada orang tua kalian? Ngomong kita. Ya, apa yang kalian sudah curahkan tenaga, pikiran kita dan uang kita keluar, ditanya. Begitu juga sama guru.
Nah, Ani juga jalanin tugas Ani sebagai guru. Ani jalanin, nanti Ani nggak mau bakal ditanya. Ilmu apa yang lo umpetin ibaratnya. Ntar malaikat tanya. Ya, tenaga apa yang dikeluarin. Nggak ada kita. Enak antar jemput, udah nggak capek. Rasulullah ibadah kepada Allah luar biasa. Sampai kapalan nih. Tidur di mana? Di tikar pelepah korma. Tikar zaman dulu, kalau kita tikar pandan dari pohon kelapa Dari pohon kelapa, kalau Nabi tikar pandannya dari pohon korma. Ini bertanda nih, tahu gak kapalan? Nabi kapalan tidur karena bantalnya ini. Bayangin, Nabi Muhammad SAW. Kita tidur nggak betah di mana? Di tikar. Ini bakal jadi pertanyaan. Ya, kita udah hidup nikmat pakai kasur, makanya biar ada yang berbekas. Ani nggak ada bekas ini, tapi bekasannya tangan Ani kapalan sampai sekarang. Umur 50. Kenapa? Naik motor bolak-balik kemana aja. Cari guru-guru buka tangannya. Kapalan nggak? Nih kapalan nih. Tuh tangan Ani begini kapalan tuh masih merah tuh. Bekas tadi naik motor. Ya, yang kecil lagi yang diboncengin aja masih 15 tahun aja. Capek tadi disuruh. Somat saksin turun. Lepek dan ya, belum lagi hujan tadi dan sebagainya. Ya, jadi itu dakwah bukannya hal yang mudah. Ya, makanya kalau misalnya orang bilang itu enak tuh guru, suruh aja sekali aja ke rumah Ani gitu naik motor, belum tentu mau. Bener gak? Ya, sekalinya bareng-bareng tuh naik mobil. Apalagi yang lain yang belum datang ke rumah. Ya, itu jalanin. Ya, itu yang anak-anak hanya minta kepada Allah, hanya bukan minta pandangan manusia. Allah yang kasih nanti kita. Nanti Allah kasih rizki yang gak terduga, yang gak masuk akal kita dan sebagainya. Paham tuh ya? Minta kembalinya kepada Allah, kita ibadah ini kepada Allah, hubungan kita hablum minan nas kepada manusia, hakikatnya kembali kepada Allah, bukan untuk dipuja-puji, bukan untuk cari masa, bukan untuk cari dianggap wah dan wah, tidak, kembalinya kepada Allah, begitu aja sudah. Ya. Nih akhir zaman. Baik, ya kita lanjutkan. Nah, ini pasal yang ke-14. Baik. Pasal yang ke-14 di dalam masalah perhiasan bagus. Ya, kitab perhiasan bagus. Kalau orang tanya, Habib nggak kayak dulu kemarin? Ya, kalau dulu kan duluan ya, sebelum lockdown, aneh di Jakarta ada khutbah. Jadi aneh nggak balik lagi. Kalau bolak-balik lagi, kalau khutbah nih aneh pulang lagi sampai rumah udah 2:30 sampai jam 3. Jam 4 udah jalan lagi. Waduh, paham nggak ya? Bagaimana aneh atur. Nah, sekarang satu nggak ada khutbah. Kedua lagi yang aneh tempatin kan jarang. Ya, aneh paling nggak mau ya duduk atau berkumpul sama orang yang nggak ngaji, nggak mau aneh. Sebab itu virus. Kalau virus ya, paham ya? Kalau corona aja virus kalian takut, paham nih? Virus corona kalian takut. Inti tahu tuh virus corona. Tetap kita waspada wajib. Tapi ini semuanya kembali kepada Allah. Itu kan harus bertemu. Pernah nggak inti ada orang kena penyakit corona di dalam televisi atau di luaran sana, kalian di rumah tertular, ada nggak? Ya. Itu yang sangat ganas dan paling cepat penularannya. Baru kali ini kita hidup nih aneh, kita sampai nggak sholat Jumat. Baru kali ini kita hidup, kita jalan mesti pakai masker. Bener nggak? Selama hidup nih ya, apalagi yang udah tua, yang udah 70-80, tanya, baru ini ngalamin. Dia zaman Jepang, udah ngalamin zaman Belanda, di ngalamin PKI. Belum pernah tuh ke masjid pakai masker. Kalah sama corona. Benar begitu? Belanda kalah sama corona, Jepang kalah sama corona, PKI kalah sama corona. Luar biasa. Luar biasa. Padahal kalau ada di luaran atau di televisi, kita di rumah tidak kan kena. Tapi kalian nggak sadar ada yang lebih ganas dari corona, virus maksiat. Kalian lihat tayangan-tayangan televisi, apalagi nge-like atau nonton yang unfaedah, apalagi yang maksiat, ngedukung tuh kita. Ya, jangan dukung-dukung gituan. Aneh nggak pernah. Makanya YouTube, ente YouTube atau Facebook, ente like atau ente subscribe, ya. Susah nih, nggak biasa bahasa Inggris. Ya, ngikutin, follow ngikutin. Ya, orang-orang yang faedah. Kalau yang nggak jadi faedah, apalagi dia ngejurus maksiat, kalian ikut dukung nanti. Kan nge-like itu kan berarti ngedukung. Dia naik namanya, dapat endorsement, dia dapat fulus dan sebagainya. Siapa yang dukung? Kalian bakal ditanya. Jangan.
Kalau Anda ajarin anak Anda yang ngedukung, itu permainan doang, dukung habis selesai tarik lagi sebab biasanya dapat temen. Itu cara trik doang, ya, ngelek-ngelek yang besar jutaan udah selesai tarik lagi. Ya. Nah, tapi adapun kita akhirnya ngikutin dan sebagainya perilakunya, waduh luar biasa. Itu maksiat yang luar biasa. Perilaku yang tidak baik, ya, kita tonton sadar nggak sadar akan sekena sama kita. Makanya agama larang kita bergaul, bermuamalah, ya, bercampur gaul, apalagi berteman, jadi akrab dengan orang-orang yang tidak ibadah kepada Allah. Nggak sadar lambat laun, nggak cepat, penyakit mana yang cepat sih? Ngerokok aja lama, ya, ngerokok aja nggak sekarang, nanti, ya, pakai ada pengumuman sekarang, keren juga. Terus lah, ya gitu. Baru juga Isa, ya. Nah, lanjut, ya, kita yang akan perhatikan ini salah satu penyakit di masyarakat, ya, yang Allah larang dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ingat, ini pasal yang ke-14 tentang judi, ya. Waktu itu udah dibahas, ya, baik dibaca lagi dari awal, ya, biar paham. Pasal yang ke-14 menyatakan ayat Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas haramnya permainan judi, yaitu main top, ya. Ini orang-orang dulu main top, main kartu, chip ceki, ya, chip jegi, ya, ceki-cekian kalau orang sekarang, ya, domino, lotre dan sebagainya dan sejenisnya yang di zaman sekarang udah terlalu banyak, ya. Ada yang dirugikan nih, lotre dan sebagainya, pengharapan. Dulu zaman dulu ada sampai diresmikan oleh pemerintah pada zaman dulu, namanya SD-SB. Masih ingat? Yang orang anak tahun 70-80 masih ingat SD-SB. Anak sekarang nggak tahu. Diresmikan oleh pemerintah SD-SB. Sebelumnya Porkas. Kemudian berganti SD-SB. Apa itu? Seperti yang tebak nomor. Apa namanya? Togel. Kayak togel sama. Cuma SD-SB ini sosial dermawan, ya. Apa SD-SB sosial berhadiah. Gitu. Jadi artinya nih kita nyumbang dana, ya. Tuh, gunanya nih sumbangan ini untuk olahraga. Nah, yang untung. Yang untung artinya nih kita demak nomornya, ada yang 2, ada yang 4, ada yang sampai 12 angka, dapatnya bisa eman. Kalau 2 angka kita beli 300 perak, tahu kita dulu ya. Ya, wajar kan dulu kita nggak tahu sebab dilegalkan oleh pemerintah pada saat itu. Kalau namanya dilegalkan berarti kan MUI-nya gimana? Menteri agamanya gimana? Benar nggak? Legal. Tapi ulama-ulama kita demo akhirnya ke MPR, DPR. Alhamdulillah pemerintah nggak kriminalisasi, nutup langsung nggak jadi. Walaupun udah berjalan ditutup. Kalau sekarang udah bisa apa enggak ya kalau ada gitu-gituan ya. Nah, sebab dikit-dikit kriminalisasi sih. Ya, ngomong yang hak kriminalisasi, ngomong yang hak radikal jatuhnya. Serem sekarang. Padahal agama suruh ngomong yang hak. Amal ma'ruf paling gampang, nggak dimusuhin orang, tapi nahi munkar dimusuhin orang. Temennya, kita punya temen kita ajak sholat. Yuk sholat yuk puasa, nggak bakal marah dia. Nggak, ntar aja, ya. Ntar gampang lu duluan, ya. Tapi ketika kita bilang jangan tinggal sholat inti tahu dosanya bagaimana, judi bagaimana, wah langsung, ya, dikriminalisasi kita, ya, langsung dibilang radikal, makar, ya, kebencian dan sebagainya. Makanya pada nggak mau nahi munkar, maunya amar ma'ruf. Bukan agama, bukan kebencian. Ini yang hak harus dibicarakan yang hak. Jadi guru agama, jadi mubalik, dia harus bicara ya amar ma'ruf. Waktu amar ma'ruf dia bicara, waktu nahi munkar dia harus bicara nahi munkar. Sekarang jarang kita dengar di majelis-majelis, di maulid-maulid, mubalik bicara tentang haramnya minuman keras, tentang judi dengan sifat-sifatnya, dosanya bagaimana, zina, dosanya bagaimana. Rontok amal pahalanya 40 tahun dia beribadah, ketika sekali dia berzina, dia minuman keras, sekali di minuman keras rontok amal-amalnya, nggak pernah dibicarakan. Hukum-hukum dunia aja udah Allah gituin tuh. Belum lagi ada hukum apa kalau pakai hukum Islam, ada lagi had, ada lagi cambukan. Itu baru itu tuh.
Bagaimana hukum kuburan? Bagaimana azab kubur? Bagaimana alam akhirat, azab Allah Ta'ala? Nggak ada bicara. Ngomongnya yang enak-enak, apalagi amalan-amalan. Maunya yang enak. Sorga, bicaranya sorga. Ya, bicara sorga, tapi dia nggak tahu yang menghapus masuk sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Habib Utsman bicara, ulama-ulama dulu. Ya, tentang judi itu, permainan-permainan yang sudah disebutkan. Maka sekalian orang yang melakukan penjudian adalah perbuatan kotor dan keji pada syara. Ini bukan bahasa kasar nih. Kok keji dan kotor? Karena di Al-Quran dikatakan rijsun min amali syaiton. Perbuatan keji dari perbuatan. Kalau kita ngomong begini, wah, itu mau ketus banget ngomongnya, kasar banget. Bukan, ini bahasa Allah. Ya, orang yang main judi. Baik, nanti akan datang dalil di Al-Quran. Dan perbuatan maksiat dan terlalu busuk pada adat orang-orang baik. Maka tersebut dalam Al-Quran bahwasannya akan kejahatan, ya, akan kejinya penjudian itu sama kejinya dengan menyembah berhala. Tuh, ya, Allah dudukkan sama penyembah berhala kejinya sama orang yang berjudi. Orang takut nih, orang Islam kalau dibilang menyembah berhala, gue nggak mau murtad, gue nggak mau kafir, gue nggak mau musyrik nyembah berhala. Tapi Allah jatuhkan kedudukannya sama. Allah samakan kedudukannya, kekejiannya dengan orang yang menyembah berhala. Siapa? Orang-orang yang main judi. Ya, apakah orang yang main judi yang kasih tempat, yang ngunjukin sama, yang diam dengan adanya perjudian sama? Karena selemah-lemahnya iman dalam Islam, Nabi kasih tahu adalah hati-hatinya ingkar. Kita lihat sesuatu nggak bagus, mau ngomong kagak berani. Nanti diapain? Ditangkap, dikriminalisasi, atau digebukin orang. Apalagi pakai kekuasaan. RT bukan, RW bukan, siapa-siapa bukan. Udah kekuasaan nggak punya, tangan nggak punya, karena bukan siapa-siapa, pakai mulut, takut digebokin orang. Takut ngomong, pakai tulisan juga sama. Mulut ini sekarang di medsos tulisan, nggak berani juga. Nanti dibanet dan sebagainya. Cukup melemah, paling lemah iman hati kita nggak ridho, hati kita sakit kalau ada orang maksiat. Tapi mau bicara apa? Kemudian kita berdoa kepada Allah kasih hidayah. Kalau nggak, ya urusan Allah Taala, bagaimana kehendak Allah Taala. Itu selemah iman. Kalau nggak ada di hati kita begitu, apalagi mau balik. Ya, nggak ada di hati mereka, hanya cuma duduk bikin perkumpulan, kemudian bikin channel YouTube dan sebagainya untuk mencari dunia. Wow, azab Allah Ta'ala buat mereka. Ya, kan kebanyakan sekarang juga banyak mau balik hanya demikian. Ya, bukan untuk apa? Bukan untuk merapikan umat, hanya untuk mencari kelezatan dunia. Berat loh. Mendingan Anda yang bukan mau balik, nggak ada tugas dakwah demikian. Minimal hati kita. Tapi mereka wajib menyampaikan, bukan hati lagi. Lisan mereka harus keluar. Bukan nyari enaknya. Bukan nyari kesempatan. Akhirnya dia dipenjilat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Makna bebasnya artinya, hai, kata Habib Utsman nih, beliau mengartikan, hai orang-orang beriman, minuman arak, minuman keras, narkoba dan sejenisnya, main judi dan sejenisnya, dan menyembah berhala dan bertenung, ya, bertenung tahu ya, menyembah berhala, bertenung, arti bertenung apa? Yaitu nyihir orang atau nyantet orang, sama tuh. Ya, kerjaan-kerjaan naudzubillah itu adalah perbuatan kotor daripada kerjaan syaitan. Oleh sebab itu Allah suruh jauhkan olehmu tuh. Fajtanibuh, jauhkan, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan engkau, ya, mudah-mudahan kamu selamat dunia akhirat. Tuflihun tuh artinya apa? Artinya dapat kemenangan. Arti dapat kemenangan apa? Beruntung. Yaitu orang yang selamat dunia akhirat. Itu yang dibilang nama Allah Ta'ala orang beruntung, yang dapat kemenangan adalah yang selamat dunia, selamat akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, ya, taufik hidayah jauh daripada maksiat demikian. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih. Man laiba bin nardi awin nardi sibri faqad asallahu wa rasuluh. Barang siapa main kartu atau main tiup atau main apa tuh? Dadu, maka ya
setengahnya itu dialah telah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, sejak ini ane baca, sejak itu juga tuh ane tinggalin tuh yang namanya main domino. Apa domino kalau sekarang? Gaple. Ane tinggalin tuh main gaple. Walaupun nggak pakai duit. Kenapa? Sekalipun nggak pakai duit, karena arahnya ini adalah orang buat main judi, tasyabuh kita dengan sesuatu yang dibuat main judi. Itu ketika ane udah baca kitab ini dan ane belajar dari guru ane, sejak itu ane nggak pernah main. Dulu doyan ane main gaple, doyan main remi doang, main jokeran, ngerti ane. Ya, kalau orang mau berhenti dari situ nantangin ane sanggupin. Tapi lu kalah berhenti ya, gitu. Paham ya? Gitu. Karena menongkrongan main gituan, maka tinggalin gitu-gituan. Ya, kenapa? Satu, nggak ada faedah. Apalagi kita megang kartunya. Habib gimana kalau ada di dalam handphone? Ya, repot lagi nih. Ya, usahakan kalau bisa ditinggal. Ada yang lebih faedah. Mendingan kalian bikin akun-akun apa yang faedah. Kalau mau main medsos atau bikin gosida atau apapun juga yang baik-baik, yang lebih manfaat. Ya, karena kita hidup bukan di alam dunia seterusnya, bakal mati. Yang dibawa adalah amal soleh yang jadi manfaat. Yang nggak jadi manfaat, ya bukan hanya jadi dosa, bukan hanya hilang aja, tapi menjadi beban kita nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pergunakanlah ya keduniaan ini, ke teknologi ini untuk hal-hal yang menjadi manfaat dan keberuntungan kita di dunia, di akhirat, dan juga menjadi kemanfaatan buat saudara-saudara kita. Khairun nas anfa'u linnas. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah buat kita sekalian. Nanti insyaallah panjang umur ya, bulan yang akan datang malam Sabtu pertama kita ketemu lagi dalam kitab Perhiasan Bagus Habib Utsman bin Yahya radhiyallahu an sebagai mufti Jakarta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibadallah asisuna li ajlillah wa kullu aunana fillah sanadha bi fadlillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ya hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi asy'ari
minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.